Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja. Raja sebagai hamba yang merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Raja sebagai gembala yang menjaga kawanan dombanya dari ancaman serigala dan mencari dombanya yang hilang dengan meninggalkan 99 domba yang ada. Raja yang tidak membenci mereka yang memusuhinya, bahkan mau ada bersama dengan mereka, tetapi tetap menyuarakan kebenaran yang berasal dari Bapa tanpa sedikit pun takut akan resiko yang akan dialaminya. Raja yang mau memaafkan mereka yang menyalibkannya. Salib yang dipanggulnya dan kematiannya disalib menjadi tanda kemuliaannya. Hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatakan komitmen kita kembali untuk ikut Yesus Raja kita dan Raja semesta alam.
Saudara dan saudari, Yesus berbicara tentang keselamatan dalam konteks yang berbeda, untuk pendengar yang berbeda, dan dengan cara yang berbeda di seluruh Injil. Kadang-kadang Yesus menyampaikan secara samar, kadang-kadang sedikit lebih jelas. Kadang juga Yesus berbicara dalam perumpamaan dan cerita. Tapi kali ini Yesus begitu eksplisit menyampaikan kepada kita siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Dalam Injil kali ini, Yesus membagi umat manusia ke dalam dua kelompok, kelompok domba dan kelompok kambing. Domba-domba itu berada di tangan kanannya, yang dinyatakan sebagai yang diberkati oleh Bapa dan mewarisi kerajaan Allah yang disediakan untuk mereka sejak awal dunia. Ketika itu semua dikatakan dan dilakukan, mereka masuk ke dalam kehidupan kekal. Di sisi lain, kelompok kambing tidak seberuntung itu. Mereka berada di tangan kirinya, yang dinyatakan dibuang ke api abadi, yang disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari terkasih, mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri, kelompok manakah yang lebih kita inginkan? Yesus membuat pilihan yang cukup mudah. Sekarang bagaimana kita bisa masuk ke dalam kelompok domba? Saudara dan saudari, kabar baiknya adalah Yesus menyampaikan kepada kita secara rinci apa yang perlu kita buat. Ketika aku lapar, kamu memberiku makanan. Ketika aku haus, kamu memberiku sesuatu untuk diminum. Ketika aku orang asing, kamu menyambut aku. Ketika aku telanjang, kamu memberiku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawatku. Ketika aku berada di penjara, kamu mengunjungiku. Orang-orang yang melakukan itu semua akan berada dalam kelompok domba. Sementara itu, kelompok kambing di sisi lain membiarkan orang kelaparan. Mereka tidak memberikan minum untuk orang-orang yang haus. Mereka mengabaikan orang-orang asing, membiarkan mereka tahu bahwa diri mereka benar-benar tidak diinginkan, dan mereka tidak memberikan pakaian kepada orang-orang yang membutuhkannya, tidak mengunjungi orang sakit dan kesepian, dan membiarkan orang membusuk di dalam penjara. Saudara dan saudari terkasih, sangatlah menarik untuk memperhatikan pentingnya ajaran ini diberikan oleh Yesus pada minggu terakhir hidupnya. Bahkan pengajaran ini adalah salah satu hal terakhir yang Yesus katakan kepada para pengikutnya sebelum dia dipaku di kayu salib dalam Injil Matius. Apa yang Yesus lakukan di sini pada titik akhir pelayanannya duniawinya membuatnya sangat jelas bagi orang-orang yang mengaku sebagai murid dan pendukungnya bahwa tidak ada area abu-abu sama sekali ketika harus mengikutinya. Kita bersama dengan Yesus atau tidak sama sekali. Cara untuk mengetahui siapa kita adalah dengan melihat bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Berada di sisi Yesus berarti bahwa kita secara aktif memperhatikan orang-orang tertindas, miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang sakit, orang-orang kesepian, orang-orang yang ada dalam persoalan hidup. Jika tidak melakukannya berarti kita benar-benar tidak berada bersama dengan Yesus sama sekali, tetapi kita justru melawan Yesus. Dan jika kita menentang Yesus, maka api sengsara akan datang pada diri kita. Salah satu hal yang menakjubkan tentang pengajaran ini dari beberapa halaman terakhir kehidupan duniawi Yesus adalah bahwa domba-domba tidak tahu bahwa mereka mendapatkan surga oleh tindakan mereka. Domba-domba ini berkata, "Tuhan, kapan kami melihatmu lapar dan memberimu makanan, atau haus dan memberimu sesuatu untuk diminum? Dan kapan kami melihatmu orang asing dan menyambutmu, atau telanjang dan memberimu pakaian? Dan kapan kami melihatmu sakit atau di penjara dan mengunjungimu?" Saudara dan saudari, mereka tidak tahu bahwa perbuatan baik mereka berarti bahwa mereka mewarisi kerajaan yang disiapkan untuk mereka. Mereka tidak berusaha untuk mendapatkan nikmat Tuhan atau menyelinap di sekitar belas kasihannya. Domba-domba itu
tidak berjuang untuk diri mereka sendiri, mati-matian berusaha menghindari hukuman dan mendapatkan kehidupan kekal sebagai imbalan untuk mereka sendiri. Saudara-saudari, mereka hanya melihat orang-orang yang membutuhkan dan mereka melayani orang-orang tersebut. Mereka menjalani hidup berfokus pada Tuhan dan kebutuhan orang lain, bukan pada diri mereka sendiri dan kebutuhan mereka sendiri. Domba yang melakukan perbuatan baik namun tidak menyadari rahmat yang luar biasa yang akan diterimanya adalah domba-domba yang otentik. Mereka benar-benar mencintai sesama mereka dan benar-benar melayani kebutuhan orang lain. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Mencintai sesama kita hanya untuk mendapatkan diri kita ke surga bukanlah cinta sejati. Hal itu wujud keegoisan kita. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Apakah kita benar-benar mencintai Allah dan sesama kita bukan untuk keuntungan diri kita sendiri? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.